Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pujian yang luar biasa yang kita panjatkan, bukti dari orang-orang yang telah ditebus, bukti orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukti kita merayakan kemenangan-kemenangan di dalam Yesus Tuhan. Ibadah setiap hari minggunya merupakan suatu kemenangan. Kalau saudara bersorak-sorak, merupakan kemenangan yang Tuhan telah berikan bagi hidup saya dan saudara. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus. Tema yang secara global saya bicara tentang kondisi keadaan jemaat di Korintus. Saudara semua siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Korintus yang sering kali kita sebutkan dengan Korintos dalam bahasa Latinnya atau dalam bahasa kerennya Korintus dalam bahasa Inggrisnya. Sudah ada beberapa ribu tahun yang lalu kota ini. Dan ada satu tulisan Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat 1 Korintus 1, kalau nanti kita baca, saudara juga bisa buka. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai yang ke berapa, 30-an. Itu merupakan surat yang begitu prihatinnya. Rasul Paulus menyampaikan surat tersebut kepada jemaat di Korintus. Ada apa dengan jemaat di Korintus saat itu sehingga ia begitu concern dan pentingnya menyampaikan surat itu. Keadaan jemaat saat itu adalah jemaat yang percaya kepada Kristus, yang telah menerima pengajaran oleh Rasul Paulus. Saat itu Rasul Paulus telah tinggal di Korintus 1,5 tahun sebelum ia berangkat ke Efesus. Saat itu jemaat dibuka dan dimulai oleh pelayanan Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau sebagai orang percaya, kita harus belajar tentang histori, pelajaran sejarah. Dan ada orang bilang itu hanya sejarah Pak. Tapi mau tidak mau, Alkitab berbicara tentang fakta, sejarah. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai yang ke-16. Di situ Rasul Paulus tiba di Korintus. Di ayat atau di pasal sebelumnya. Saat Paulus sedang beristirahat, dia berdoa. Dan Roh Kudus menegur dia atau melarang dia untuk pergi ke Asia. Dan ia disuruh pergi ke daerah Makedonia, yaitu daerah di Eropa. Oleh Roh Kudus, Roh Kristus melarangnya untuk pergi ke daerah Asia, sehingga disarankan untuk pergi ke daerah Makedonia, yaitu daerah Eropa. Singkat cerita Bapak Ibu, jemaat di Korintus merupakan bagian dari Eropa. Saat itu orang-orang Eropa dipengaruhi oleh ajaran Yunani atau Helenistik, yaitu begitu banyaknya filosofi yang ditawarkan. Bahasa mereka dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Helenistik. Bahkan penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa, Zeus, kepada Hermes, semua itu mempengaruhi keadaan sosial saat itu di Makedonia. Khususnya kita berbicara di daerah Korintus. Jemaat saat Paulus menginjili, yaitu jemaat yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani saat itu. Orang-orang Yahudi yang bercokol, yang mencari penghidupannya di daerah Korintus dan orang Yunani saat itu.
keadaan jemaat masih dipengaruhi oleh budaya-budaya lama. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu concernnya Rasul Paulus menuliskan surat dalam 1 Korintus. Karena di dalam jemaat ditemukan adanya perselisihan, adanya kegaduhan, adanya perpecahan. Saat itu setelah Rasul Paulus mengajar selama 1,5 tahun, datang juga yang bernama Apolos yang dari Alexandria, berusaha mengajar jalan kebenaran. Sebelumnya si Apolos ini di briefing oleh Aquila dan Priscilla mengenai jalan-jalan Tuhan. Sedikit banyak dia di mentor oleh Priscilla dan Aquila. Dan setelah Rasul Paulus meninggalkan Korintus, selama dia mengajar 1,5 tahun, digantikan oleh Apolos dan juga oleh orang-orang Petrus, serta juga berbagai orang-orang golongan Kristus. Maka jemaat di Korintus itu bingung, saudara. Sehingga terjadi perselisihan. Lebih bagus khotbahnya Apolos, ini gambaran saya, dibandingkan khotbahnya si Paulus, Rasul Paulus. Lebih bagus Paulus dibandingkan Rasul Petrus. Dan masing-masing orang di dalam jemaat itu mengkultuskan satu pribadi, baik Apolos, baik Paulus, baik Petrus dan orang-orang yang mengajar di jalan Kristus. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 1. Itu merupakan gambaran awal. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 dan yang ke-12. Perpecahan di dalam gereja. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, dan atau aku dari golongan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar sejarah tentang Alkitab, belajar sejarah tentang Korintus, ini berarti juga gereja saat ini harus belajar dari kesalahan, kekeliruan di masa lalu. Saudara menemukan di saat ini ada beberapa orang mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara memperhatikan, oh pendeta ini mujizat yang dipakai oleh yang diberikan Tuhan luar biasa. Sehingga masing-masing jemaat terpecah belahkan. Sama keadaannya dengan kondisi jemaat di Korintus. Masing-masing memegang, oh si itu ajaran yang benar. Oh si itu mujizatnya, karunia mujizatnya begitu luar biasa. Oh itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Hal itu kita dapat tarik pelajaran pada saat ini. Beberapa orang yang lemah imannya lebih suka mengkultuskan satu orang. Yang satu pendetanya lucu berkhotbah, yang satu pendetanya berbicara tentang kesembuhan, yang satu bicara tentang berkat. Masing-masing mengidolakan pendeta-pendeta saat ini.
hal tersebut terjadi di zaman Korintus. Sehingga Paulus begitu pentingnya menuliskan supaya tidak boleh terjadi perpecahan di dalam jemaat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Kita datang ke gereja. Yang kita puji, yang kita idolakan hanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu gereja di tempat ini tidak pernah mau memajang nama, foto siapa yang berkhotbah. Kalau saudara memperhatikan, saya juga tidak mau sebagai pemimpin di dalam gereja. Yang harus kita tinggikan adalah nama Yesus Kristus. Yang harus kita puja adalah salib Kristus. Bukan kita yang ditampilkan, pembicara-pembicara. Tidak. Dan saya belajar. Ada seorang pendeta besar yang begitu marahnya saat wajahnya dipajang di baliho besar beberapa puluh tahun yang lalu hingga sekarang. Dan itu menginspirasikan saya juga. Dan itu memang kebenaran firman Tuhan. Kenapa nama saya, muka saya dipajang di baliho sebesar-besar itu? Yang saya mau sampaikan adalah Kristus, bukan muka saya. Sampai ia begitu berbicara kepada jemaatnya, kepada para bawahannya. Sehingga baliho tersebut diturunkan. Dan itu juga pelajaran bagi kita. Agar kita tidak mengkultuskan seorang pribadi. Tidak mengkultuskan pendeta atau pembicara atau pemimpin di luar Kristus. Amin Bapak Ibu yang dikasih. Ini yang belajar, yang kita pelajari supaya kita tidak terjadi perpecahan. Fokus kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Memang sangat berat bagi kita yang kurang mencintai membaca kebenaran firman Tuhan. Sejarah Alkitab memberikan fakta yang sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaan saya, menjadi pertanyaan kita semua, kok bisa orang-orang yang telah diselamatkan, yang ditebus oleh darah Kristus, yang sudah dilahirkan yang baru, masih hidup di dalam perpecahan, masih hidup di dalam kedagingan. Di dalam 1 Korintus 3 dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, kita baca yuk saudara, saya mengemasnya begitu rupanya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. Saudara baca 1, 2, 3. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam jemaat Korintus, Paulus mengatakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang masih hidup di dalam keduniawian. Ayat ini sangat-sangat menohok kita. Apakah kita telah ditebus setelah ditebus oleh darah Kristus, masih mau hidup di dalam perselisihan? Itu yang menjadi tantangan kita. Katanya jemaat yang telah ditebus, kenapa masih hidup di dalam perselisihan? Nanti saya akan membahas beberapa kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalam jemaat Tuhan.
Dan sebagai pemimpin juga, sebagai hamba Allah, kita diingatkan jangan pernah sombong dengan apa yang telah dibangun, dengan apa yang telah disiram atau ditaburkan. Ini merupakan refleksi para pemimpin pendeta ataupun pemimpin umat. Jangan pernah mengklaim bahwa jemaat itu ada miliknya. Ada sebagian orang berkata, hamba Tuhan berkata bahwa ini saya susah payah bangun dari nol hingga jadi sebesar ini menjadi mega church. Come on. Kita diingatkan melalui firman ini. 1 Korintus 3. Kalau kita membanggakan apa yang bukan kita bangun. Apa yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Sebagai hamba Allah. Sebagai para pemimpin. Kita diingatkan. Kita hanyalah duta yang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ada orang yang berkata sombong, ini dari awal saya bangun sudah begitu besar. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 tadi dikatakan. Coba tampilkan lagi. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bukankah dia Allah yang sanggup mengerjakan pertumbuhan tanpa orang menanam? Tanpa orang menyiram. Jadi tidak ada andil sama sekali. Kalau dia Allah yang mampu mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apakah dia juga mungkin atau apakah dia juga tidak mampu mengubah jemaat bertumbuh dengan sendirinya. Jadi jangan pernah mengambil keuntungan di dalam sebuah pelayanan. Baik itu nama baik, ketenaran, ataupun apapun. Aku golongan Apolos. Aku dari GBI. Aku dari GPDI. No. Semuanya itu milik Tuhan. Tidak ada yang patut kita banggakan. Yang menumbuhkannya adalah Allah itu sendiri. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajar dari Korintus ini. Masing-masing kita mau belajar. Jangan ada perpecahan. Jangan mengidolakan pemimpin-pemimpin. Idolakanlah Yesus Kristus Tuhan. Hal yang kedua yang kita hadapi, yang jemaat Korintus hadapi adalah sexual immorality. Keseluruhan dalam 1 Korintus, surat 1 Korintus, bahwa jemaat ditemukan adanya kesusilaan, seks bebas, kawin antara ayah dengan anak. Mengapa hal itu bisa terjadi di dalam jemaat Tuhan? Tadi di awal saya sudah singgung bahwa kebiasaan budaya Helenistik adalah bisa kawin cerai, atau kawin yang tidak menentu, atau bahasa bulenya Simon Levin, atau dikatakan di dalam bahasa dewanya adalah kumpul kebo. Kumpul kebo itu biasa buat mereka. Alkitab mengajarkan tentang moralitas atau etika di dalam berumah tangga, berkeluarga. Jadi budaya-budaya masa lalu masih diadopsi oleh jemaat di Korintus. Sehingga begitu pentingnya surat ini dituliskan di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa
seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang-orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Begitu 1,5 tahun begitu saja berlalu. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Begitu sirnanya saat dia meninggalkan pelayanannya dan pergi ke Efesus. Dan dia begitu pentingnya menuliskan surat. Kenapa lu udah gue ajarin masih mau tinggal di dalam perselisihan, masih mau tinggal di dalam dosa seksual. Sebagian besar kalau kita melihat surat-surat Paulus di dalam Galatia, di dalam Kolose, kepada jemaat Galatia Kolose isinya adalah penyembahan berhala. Paulus concern kepada hal-hal tersebut. Karena budaya saat itu dipengaruhi oleh budaya Helenistik, baik di Asia Kecil maupun di Makedonia. Dan di Kolose juga dituliskan bahwa surat tersebut juga disampaikan jangan ada percabulan di antara kamu, di dalam Tesalonika juga, di dalam Galatia juga. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang dahulu masih mempengaruhi kehidupan jemaat. Refleksinya apa terhadap kita? Dan kita juga sering berkata, itu suka bergereja dan melayani Tuhan, tetapi masih hidup di dalam seks yang enggak karuan. Itu ditemukan juga beberapa jemaat saat ini misal. Ada orang-orang yang seperti itu. Apakah perbedaannya dengan Korintus? Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jemaat di Korintus belum benar-benar merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Kenapa Paulus begitu concernnya? Di dalam Roma dikatakan tubuh ini adalah baitnya Allah. Dia begitu penting menuliskan surat itu. Bagi kita yang ada di sini, pelajaran apa yang kita pelajari? Waspada terhadap pengaruh seksual di dalam kehidupan kita. Setia kepada istrimu, setia kepada suamimu, sesuai dengan ajaran Kristus. Samenleven atau kumpul kebo. Bahasa Inggrisnya apa? Kebo itu kau, kumpul itu meeting kau. Ya, kau meeting, terserahlah itu. Kelihatannya budaya tersebut juga ada sebagian di beberapa daerah diadopsi. Nggak masalah sih. Menurut mereka. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kalau engkau benar-benar dimerdekakan oleh Kristus, engkau benar-benar keluar dari dosa seksual tersebut. Ada seorang dikatakan di ayat yang pertama tadi bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, incest. Saudara, itu wajar menurut mereka saat itu. Tapi Alkitab menyorotinya dengan tajam. Menyorotinya dengan tajam. Lalu bagaimana sikap kita di dalam jemaat? Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 5 ayat 9 berkata, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul, yang aku maksudkan dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu.
atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Ini lumayan loh saudara. Bapak Ibu, saya harapkan nanti kalau ada waktu bisa belajar dalam pendalaman Alkitab. Kita masih banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita gali. Ada sekitar 30 orang yang hadir di dalam Zoom. Di gereja juga ada sekitar 6 orang yang bergabung, 6 atau 7 orang. Mari bergabung, jangan asik sendiri di rumah saudara. Mari bertumbuh bersama-sama dengan kita semuanya. Dan 1 Korintus 6 ayat 19 ini yang Alkitab ajarkan bagi kita semuanya. 1 Korintus 6 ayat 19 mengenai permasalahan seksual yang ada di dalam jemaat di Korintus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan. Sekarang siapa yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita semuanya? Angkat tangan. Ragu-ragu saudara. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Ini yang harus kita pahami. Sampai Paulus mengajarkan begitu kerasnya. Atau tidak tahu nggak kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jemaat di Korintus diajarkan jangan sewenang-wenang mentang-mentang kamu telah ditebus. Dan kamu tidak mengetahui siapa yang ada di dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus dalam hidupmu tinggal diam, kenapa masih melakukan dosa seksual tersebut? Rasul Paulus mengatakannya. Di ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah ingin tubuh ini kita kudus. Tubuh jasmani loh. Yang kita berpikir hanya tubuh rohani. Tapi tubuh jasmani pun Allah mau kita menjadi kudus. Hal yang ketiga, yang terakhir yang saudara-saudara nantikan sejak dahulu kala. Yaitu idolatry atau penyembahan berhala. Di awal tadi bahwa sebagai jemaat yang berasimilasi, yang tercampur. Hari ini ada orang Medan, hari ini ada orang Kupang, ada orang Jawa, ada orang Ambon. Ini asimilasi. Masing-masing membawa budayanya dari daerahnya masing-masing. Dan ini terjadi di jemaat Korintus. Mereka masih membawa atau mempercayai dewa-dewa kesuburan, dewa-dewa seksual atau dewi goddess atau apalah itu namanya. Saya kurang memahami mengenai jenis-jenis dewa. Saya cuma taunya Hermes, Zeus, apalagi Artemis, the Demit terserah dah. Gitu. Nah ini kebiasaan ini masih menempel di dalam jemaat di Korintus. Mungkin suaminya berjemaat di sini. Karena perkawinan antara orang Yahudi dan Yunani, orang Yunaninya masih memegang penyembahan kepada berhala. Sehingga suaminya dipengaruhi oleh istrinya bahwa memang ada dewi kesuburan. Dan mereka memberikan persembahan kepada dewa-dewi mereka. Dan ini juga Paulus menuliskan jangan lagi ada idolatry atau penyembahan berhala. 3 permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Korintus merupakan refleksi kita
Kita yang dahulu berasal dari agama yang lama, masih suka menyembah atau memberikan makanan di dalam kuburan. Atau kita masih memberikan apalah itu namanya. Ya itulah sejenisnya itu. Nah hal itu tidak lagi dibolehkan menurut firman Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Permasalahan di Korintus yaitu perselisihan mengenai pengkultusan orang, pengidolaan orang. Yang kedua adalah mengenai seksual. Yang ketiga berbicara mengenai penyembahan berhala. Saya harapkan jemaat di tempat ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kamu telah dibeli lunas harganya. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati kita.